Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda hari ini? Saya Krisanti. Hari ini di episode Talk Show Adikarya Parlemen sudah berada di pelataran halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan episode kali ini saya akan membahas mengenai Raperda Kominfo yang tentunya fokus pada rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil ingin sekali mewujudkan rencana Smart City, Smart Province, dan juga digitalisasi. Dan untuk membahas tema kita hari ini, tentunya saya tidak sendiri. Di samping saya sudah sangat familiar untuk Anda pemirsa Bandung TV. Beliau adalah Bapak Yunandar Eka Perwira selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali new normal ya? Ya, ini new normal tapi bukan normal ya. Semoga tidak salah, dan kita di sini menggunakan physical distancing sehingga di tempat terbuka juga harapannya ini masyarakat tidak mengikuti new normal yang beredar bahwa bukan pakai masker lagi, tapi justru harus pakai masker lagi di mana-mana. Oke, harus pakai masker dimanapun Anda berada ya pemirsa. Dan tema kita hari ini adalah berkaitan dengan rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin sekali bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi Smart Province yang tentunya ini senada seirama dengan motonya Jawa Barat, juara lahir batin, berkolaborasi dan juga berinovasi. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Ya, saya kira terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam bahagia untuk warga Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung dan Cimahi. Dan ini satu hal yang penting karena pada kesempatan ini periode sekarang sudah dibahas beberapa perda. Salah satunya perda tentang sistem informasi, perda tentang komunikasi, persandian dan statistik. Ini sesungguhnya perda lama yang akan diperbaharui, tetapi karena perombakannya itu lebih dari setengahnya, maka dibuat perda yang baru begitu. Nah, salah satu tujuan tadi sudah disebutkan bahwa visi Jawa Barat ke depan dengan Gubernur Pak RK sekarang ini memang kita mewujudkan satu Jawa Barat yang maju dengan syarat adanya inovasi dan kolaborasi. Nah, inovasi ini tidak akan terlepas dari berbagai aspek penting. Salah satunya adalah mewujudkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu efisien, cepat, murah, dan lain-lain yang intinya akan mempermudah masyarakat. Nah, ide tentang Jabar sebagai sebuah smart province itu sebenarnya sudah cukup lama ya. Tidak hanya pada periode sekarang, tapi sebelumnya juga gubernur sebelumnya sudah ada. Dan kita perlu pahami bersama, sesungguhnya apa itu smart province. Kalau kita melihat kepada negara-negara maju, itu bukan sekedar sebuah proses mendigitalkan, tetapi bagaimana sesungguhnya prinsipnya adalah memberikan pelayanan yang jauh lebih cepat dan efisien kepada masyarakat. Sehingga birokrasi itu boleh dibilang tidak menjadi lagi hambatan, tapi justru bagaimana birokrasi itu memberikan kemudahan, kenyamanan bagi masyarakat ketika masyarakat memerlukan pelayanan. Dan itu termasuk semua aspek, semua sektor. Bicara tentang perdanya sendiri, ini perda yang berkaitan dengan Dinas Kominfo di Jawa Barat. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara isinya, itu tidak bisa dilepaskan dari semua dinas yang ada. Iya, betul. Apalagi ini semangat dari Jabar Digital Province atau Jabar Smart Province. Nah, persyaratan dari Jabar Smart Province salah satunya adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses birokrasi melalui sistem yang online, sistem yang digital, sistem yang tidak bertemu dengan manusia lagi. Sehingga akhirnya apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah kenyamanan dan kecepatan serta biaya yang murah, bahkan bisa dilakukan kapanpun begitu. Itu yang kemudian seharusnya menjadi semangat dari perda tersebut. Semangat perda tersebut tentunya ingin memudahkan semua kegiatan dan kepentingan masyarakat Jawa Barat ya Pak ya. Salah satu tadi statement yang memang diambil adalah yang murah. Untuk pelaksanaannya memang prosesnya akan memudahkan masyarakat dengan cost yang murah. Tapi persiapannya tentunya cost-nya tidak semurah yang kita bayangkan. Nah, kalau kita lihat langkah-langkah yang memang sudah ditempuh selama kepemimpinan Pak RK saat ini untuk mewujudkan digital province seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita melihat kepada perencanaan dilakukan oleh pemerintahan gubernur sekarang, Pak Ridwan Kamil, itu bisa kita lihat di dalam RPJMD beliau yang disebut dengan birokrasi digital.
Nah, ini dalam birokrasi digital itu disebutkan beberapa aspek yang ingin dibangun dan difasilitasi bagi masyarakat. Di antaranya yang sudah dibangun saat ini ada comment center misalnya. Nah, comment center ini adalah satu pusat informasi yang memberikan fasilitas dua arah baik bagi pemerintahan maupun bagi masyarakat. Seharusnya demikian. Sebagai contoh misalnya ketika kita masuk ke dalam comment center, maka Pak Gubernur beserta jajarannya itu bisa memperoleh informasi apa saja perkembangan pembangunan yang ada di Jawa Barat dari semua dinas, bahkan dari kabupaten kota. Nah, kemudian juga seharusnya fasilitas ini memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi terkait hal-hal yang diperlukan di masyarakat sendiri. Misalnya apa? Misalnya terkait lalu lintas. Jadi itu akan terhubung langsung dengan sistem CCTV misalnya. Kemudian juga tentang bagaimana harga di pasar misalnya, itu terhubung langsung dengan data-data yang ada di Disperindak misalnya. Nah, itu dua sisi yang seharusnya dilayani oleh comment center yang sudah dibangun ini. Nah, yang kedua ada juga bagaimana dibangun aplikasi-aplikasi di semua sektor saya lihat, tapi memang belum semuanya ada. Misalnya yang sudah terkenal di masyarakat ada namanya Sapa Warga, kemudian juga ada Pikobar begitu ya. Itu yang memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi apa yang ada disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan manfaatnya buat masyarakat. Nah, ada lagi beberapa hal yang sampai sejauh ini memang masih berupa rencana ke depannya. Sebenarnya ada empat hal utama ketika kita mencanangkan diri menjadi smart province atau digital province. Yang pertama itu adalah harus adanya pembangunan infrastruktur sistem informasi. Itu yang paling penting. Mulai dari kabel fiber optiknya, kemudian towernya, kemudian SDM-nya nanti yang keempat ya. Jadi ini pertama infrastrukturnya dulu, dan itu harus dibangun tidak hanya di kota, tapi bagaimana sampai ke desa begitu. Termasuk wifi yang kemudian dimenikmati langsung oleh masyarakat. Yang kedua sistem informasinya. Nah, sistem informasi ini sesuatu yang sangat berkembang sangat cepat. Jadi selama ini kita mungkin populer taunya hanya masalah database begitu ya, kemudian website, bahkan paling jauh mungkin sosial media. Nah, sesungguhnya tidak. Sistem informasi itu berkaitan dengan apa yang ada di belakang dari digital province ini. Jadi sekarang sudah dikenal banyak misalnya big data begitu ya. Kemudian juga ada yang terkait dengan misalnya kalau sudah maju sedikit di negara maju misalnya sudah ada artificial intelligence, sudah ada Internet of Things, kemudian blockchain begitu. Nah, itu syarat bagaimana kita mau kalau sungguh-sungguh, maka sistem informasi itu harus disediakan oleh pemerintah. Nah, saya lihat sampai sejauh ini memang belum sampai ke sana kita. Makanya di perda itu nanti, di perda tentang Kominfo ini, itu harus menjadi salah satu bagian yang penting. Harus ada di sana dipersyaratkan bagaimana kita punya visi menjadi digital province, yaitu harus ada. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah interface dengan masyarakatnya. Atau yang kita kenal selama ini sebagai aplikasi. Tadi yang dua yang udah contoh, tetapi aplikasi ini tidak bisa hanya dua itu saja, tapi harus semua sektor. Sebagai contoh misalnya harus ada aplikasi untuk petani. Bagaimana petani dimudahkan apabila ingin memperoleh benih, memperoleh pupuk, mengakses kemudian permodalan, itu ada aplikasinya. Nah, itu seharusnya sebuah digital province itu secara komprehensif bisa seperti itu. Tidak hanya petani, bagaimana sektor perdagangan misalnya, sektor industri, kemudian UMKM, kemudian juga masyarakat pendidikan untuk guru-guru apa, untuk siswa murid, termasuk yang sekarang kita sedang laksanakan pendaftaran siswa baru. Itu seharusnya PPDB online ini betul-betul menggunakan aplikasi yang memudahkan. Jadi orang tidak lagi harus datang ke sekolah, berinteraksi dengan orang lain, apalagi di musim COVID-19 seperti sekarang. Nah, semua itu memang masih jauh menurut saya gitu. Dan terakhir tadi, prasyarat yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Bisa dibayangkan sekarang ini marketplace atau sistem informasi bisnis seperti Gojek, Grab dan sebagainya, mereka itu sekarang kekurangan sumber daya manusia dari Indonesia untuk menyediakan sistem informasi yang berbasis big data, artificial intelligence dan lain. Demikian juga nanti saya lihat ke depan yang namanya digital province akan mengalami hal demikian. Kita masih kurang untuk itu. Jadi persyaratan SDM ini tidak hanya sekedar mengatakan perlu SDM-nya, tapi juga harus menyiapkan dari mana. Kita harus masuk ke dalam sistem pendidikan misalnya. Ada kurikulumnya, ada sekolah khusus yang memang tentang coding misalnya, yang masih sangat
jarang sekali dikenal oleh masyarakat sekarang. Padahal itu sekarang sudah menjadi bagian utama dari bisnis di dunia ini. SDM yang paham bagaimana programming dan coding itu, begitu. Nah, itu 4 hal yang menurut saya juga nanti wajib ada di dalam perda itu. Sehingga nanti ketika kita mengatakan ingin menjadi digital profin atau smart profin, ya keseriusannya diukur dari sana. Oke, Raperda yang saat ini sedang digodok adalah hasil evaluasi dari yang sebelumnya. Di antaranya adalah tadi 4 elemen ya Pak yang harus bisa menjadi pilar untuk menumbuhkan dan juga mewujudkan digital province. Kemudian juga yang paling penting adalah semua perangkat yang memang mensukseskan digital province itu harus turut serta, termasuk sarana pendidikan dan juga kurikulumnya. Betul. Berarti sepakat dengan Menteri sekarang ya Pak ya? Ya, saya kira memang seharusnya kalau ini kondisi normal ya, itu peranan Menteri Pendidikan sangat-sangat vital. Saya melihat posisi beliau itu adalah bagaimana mewarnai pendidikan kita itu bisa setara, selaras dengan kondisi perubahan yang ada di dunia ini, terutama di era ekonomi digital begitu. Walaupun bukan itu semua maksudnya, masalah moralitas dan sebagainya juga penting. Tetapi kalau kita mau jadi negara maju, mau jadi provinsi yang maju, maka mau tidak mau revolusi itu harus dilakukan. Bagaimana mengubah mindset di lembaga-lembaga pendidikan untuk mampu menyediakan SDM-SDM yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan dari ekonomi digital ini, begitu. Nah, itu menurut saya sangat penting sekali dan itu harus dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Oke, Provinsi Jawa Barat punya tugas berat untuk bisa merubah mindset masyarakat yang ada, karena masyarakat Jawa Barat ini merupakan masyarakat dengan jumlah terbesar di Indonesia. Tentunya literasi digital juga sangat penting dipahami oleh masyarakat Jawa Barat. Nah, seperti apa upaya dari pemerintah untuk bisa mengedukasi berkaitan dengan literasi digital demi mewujudkan digital province di Jawa Barat? Kami segera kembali usai jeda.